Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas materi sekaligus membahas soal ya teman-teman tentang hiperbilirubinemia atau biasanya disebut dengan Icterus neonatorum gitu ya teman-teman. Oke, seperti biasanya aku selalu menekankan teman-teman sebelum kita mengerjakan soal, aku menekankan teman-teman untuk selalu review materi-materinya ya teman-teman, agar ketika teman-teman menemukan soal diubah berbagai bentuk ya oleh si pembuat soal, teman-teman tuh nggak bingung gitu ya teman-teman. Oke, sebelum masuk materi, jangan lupa ya teman-teman buat subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin video tentang ujian kompetensi, dan jangan lupa ya teman-teman buat like dan share. Jangan lupa buat follow Instagram maupun TikTok aku karena di situ aku sering update materi-materi tentang ujian kompetensi. Oke teman-teman, langsung aja kita ke materinya. Oke, jadi kalau misalnya ya teman-teman ada kata atau gini, hiperbilirubinemia itu biasanya disebut juga dengan Icterus neonatorum atau juga disebut dengan jaundice gitu ya teman-teman. Jadi jangan bingung karena ini tuh sama. Oke, kita review dulu ya teman-teman, apa sih pengertian dari hiperbilirubinemia itu. Jadi hiperbilirubinemia adalah kondisi atau keadaan di mana meningkatnya kadar bilirubin dalam darah secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan perubahan pada bayi baru lahir. Jadi itu kayak terlihat kuning gitu loh teman-teman. Oke, kemudian apa sih penyebabnya? Jadi penyebab dari hiperbilirubinemia ini adalah karena pembentukan yang berlebih atau gangguan pengeluaran bilirubin yang berlebih gitu ya teman-teman. Jadi nanti aku bakal memaparkan derajat-derajat Icterus ya teman-teman. Ketika mungkin ada bayi warnanya kuning tapi ada yang enggak seluruh tubuh, cuma misalnya di bagian dada, itu termasuk ke derajat berapa. Jadi teman-teman wajib hafal ya, bukan hafal sih, yang penting paham pun nggak apa-apa, karena kalau hafal aja takutnya kalau ketemu soal nanti ngeblank ya gitu ya teman-teman. Jadi kita pahami gitu ya untuk derajat-derajat Kramernya, biasanya sih sering keluarnya di situ. Oke, kemudian langsung aja selanjutnya. Jadi Icterus neonatorum atau hiperbilirubinemia ya atau jaundice ini tuh dibagi menjadi dua. Ada Icterus fisiologis dan patologis. Apa sih bedanya? Oke, kita lihat ya perbedaannya. Untuk Icterus yang fisiologis. Nah, jadi Icterus fisiologis ini adalah peningkatan bilirubin karena peningkatan penghancuran eritrosit. Nah, ini tuh timbul pada lebih dari 24 jam setelah bayi lahir hingga 14 hari. Kemudian kuningnya terjadi pada derajat Kramer 1 sampai 4. Ini ya teman-teman, mau garis bawahi Kramernya itu 1 sampai 4. Untuk hasil pemeriksaan lab tuh bilirubinnya nanti aku cantumkan di slide yang selanjutnya ya. Kemudian disebabkan karena bayi kekurangan ASI ya. Kemudian untuk tata laksananya adalah menganjurkan ibu untuk menyusui bayi sesering mungkin atau on demand ya. Jadi untuk membedakannya, dia termasuk fisiologis atau patologis. Kalau fisiologis ini timbul lebih dari 24 jam setelah lahir ya. Kalau patologis nanti kurang dari 24 jam atau lebih dari 14 hari. Kalau dia muncul kuningnya, misalnya ibu datang ke BPM ya, misalnya ibu bilang ke bidannya kalau si bayi itu kuning pada hari kelima. Hari kelima berarti masuknya ke Icterus fisiologis gitu ya teman-teman. Kita cek apa masalahnya, mungkin karena masalah menyusui gitu. Nah, kalau dulu aku menemui kasus di lapangan itu seringnya ibu yang ibu melahirkan pertama kali, mungkin karena sebelumnya belum ada pengalaman ya untuk ketika merawat bayinya, itu tuh
ada masalah ketika perlekatan dalam menyusui. Nah, sehingga si bayi itu kekurangan ASI dan terjadilah adanya ikterus tersebut gitu ya teman-teman. Jadi dicek dulu ya, dipastikan dulu ibu menyusuinya seperti apa, kemudian menganjurkan ibu untuk menyusui bayi sesering mungkin, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita paham ya teman-teman, untuk ikterus fisiologis itu lebih dari 24 jam hingga 14 hari. Kemudian ikterus patologis. Apa sih ikterus patologis itu? Untuk ikterus patologis adalah penyakit kuning yang timbul pada kurang dari 24 jam bayi ketika lahir, atau penyakit kuning pada bayi hingga lebih dari 14 hari. Jadi kalau munculnya itu kurang dari 24 jam, ini masuknya ke ikterus patologis. Kemudian kalau muncul kuningnya ini lebih dari 14 hari, masuknya juga ke patologis. Nah, biasanya disebabkan oleh penyakit hemolitik ya. Kuning pada bayi sampai derajat Kramer 5. Jadi kalau 1 sampai 4 kan tadi masuknya ke fisiologis. Kalau yang patologis itu masuknya udah ke derajat Kramer 5, udah ke sampai telapak tangan dan telapak kaki. Oke, nanti kita cek ya, Kramer 1 itu sampai mana, 2 itu sampai mana, 3 sampai mana, 4 sampai mana, 5 sampai mana, gitu ya teman-teman. Kemudian untuk tata laksana di puskesmas atau di BPM itu adalah menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya sesering mungkin ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ibu datang ke puskesmas atau BPM, biasanya bidan ya menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin, dan biasanya langsung dirujuk ya, karena ini udah patologis gitu ya teman-teman. Kalau tata laksana di rumah sakit itu biasanya dilakukan terapi sinar, kemudian ada juga transfusi tukar gitu ya teman-teman. Untuk sedikit gambarannya aja ya teman-teman, kalau terapi sinar kan mungkin teman-teman udah sering lihat ya, kalau misalnya yang praktik di rumah sakit gitu ya teman-teman, dilakukan fototerapi. Kemudian untuk transfusi tukar ini adalah tindakan yang dapat menurunkan dengan cepat bilirubin dalam tubuh dan mengganti eritrosit yang telah terhemolisis dan membuang antibodi yang menimbulkan hemolisisnya teman-teman. Jadi kenapa kalau patologis itu harus dirujuk ya, karena sudah bukan wewenangnya bidan, tapi biasanya di rumah sakit kan bidan akan kolaborasi ya dengan dokter, seperti itu. Oke, kemudian kita ke derajat ikterus menurut Kramer ya teman-teman. Oke, untuk derajat ikterus menurut Kramer ya, teman-teman bisa ngafalinnya yang belakangnya aja. Maksudnya gini, misalnya derajat 1 itu kan kepala sampai leher ya. Kuncinya ini tuh untuk kadar bilirubinnya, perkiraan kadar bilirubinnya adalah 5 mg persen ini ya teman-teman. Kemudian untuk derajat 2 ini kan kepala, leher sampai bagian dada di atas umbilikus. Biasanya untuk mudah menghafalnya adalah sampai bagian dada ya, atau di atas umbilikus. Ini untuk perkiraan kadar bilirubinnya adalah 9 mg persen. Oke, kemudian untuk yang derajat 3 ya, sampai badan bawah atau di bawah umbilikus hingga batas lutut. Kalau aku ngafalinya hingga batas lutut ini. Berapa sih perkiraan kadar bilirubinnya adalah 11,4 mg persen ya untuk yang derajat 3. Kemudian untuk derajat 4 itu sampai batas pergelangan tangan dan pergelangan kaki ya. Yang kita hafalkan ini sampai batas pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian untuk perkiraan kadar bilirubinnya adalah 12,4 ya, 12,4%. Kemudian untuk derajat 5 itu sampai seluruh tubuh ya teman-teman, sampai telapak tangan dan kaki. Kemudian untuk perkiraan kadar bilirubinnya adalah 16 mg persen ya teman-teman. Kemudian untuk derajat 1 sampai 4 ini masuknya ke fisiologis ya, kemudian yang derajat 5 udah ke patologis gitu ya teman-teman. Gampang banget insyaallah. Kalau kalau misalnya teman-teman lupa, bisa bikin kertas kecil gitu ditempel di pintu-pintu yang di pintu-pintu rumah, pintu-pintu kamar yang teman-teman sering lalui ya. Dengan begitu akan paham dan hafal ya. Tuh, oke, next.
Apa sih komplikasi kalau misalnya bayi mengalami ikterus atau hiperbilirubinemia yang tidak tertangani, atau ini ya teman-teman, tidak segera dilakukan penanganan ya. Komplikasinya adalah akan mengalami kernicterus. Teman-teman pernah dengar gak kernicterus ya? Atau biasa disebut dengan encephalopathy bilirubin. Ini tuh adalah sindrom neurologis akibat pengendapan bilirubin yang tak terkonjugasi di sel-sel otak saking banyaknya gitu ya teman-teman. Terus gejala kernicterus itu apa sih? Untuk gejala kernicterus ini adalah matanya berputar, kesadarannya menurun, tidak mau minum atau menghisap, ketegangan otot, lehernya kaku, menimbulkan kejang ya, tuli, keterbelakangan mental. Jadi makanya kalau udah biasanya kalau di puskesmas kemudian bidan melihat si bayi itu kuning gitu ya, langsung dirujuk di rumah sakit ya teman-teman. Karena yang ditakutkan adalah ini terjadi kernicterus atau encephalopathy bilirubin gitu ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya adalah ke soalnya. Buat teman-teman bisa di skip dulu buat coba menjawab soal ya. Menjawab soal yang ada ini. Kemudian kita bahas gitu ya teman-teman. Seperti yang sering aku tekankan pada teman-teman, ketika menjumpai soal yang panjang, kita baca dulu pertanyaannya, kemudian kita scanning dari pernyataan yang panjang tersebut, kita lihat data yang kira-kira menonjol yang diinginkan dari pertanyaannya itu apa gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas bareng-bareng. Oke, apakah diagnosa pada kasus tersebut? Yang ditanyakan adalah diagnosanya. Oke, kita baca ya. Nyonya S baru saja melahirkan bayinya yang pertama 4 hari yang lalu ya. Nyonya S membawa bayinya ke puskesmas, mengatakan bayinya malas menyusu, tidur terus, dan kulitnya terlihat kuning di bagian muka, leher sampai batas lutut. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan masih dalam batas normal. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Oke, kita bisa garis bawah ya. Di sini bayinya adalah umurnya 4 hari ya teman-teman. 4 hari. Kemudian kulitnya kuning ya, malas menyusu. Ya, tidur terus. Malas menyusu dan tidur terus. Udah kelihatan ya, ini masuk ke apa? Oke, kita bahas ya dari opsi A, kernicterus. Kernicterus kan tadi yang ikterus yang tidak tertangani ya, tidak tertangani lanjut, yang bisa menyebabkan kejang dan gangguan neurologis yang tadi udah aku sebutin ya. Berarti untuk opsi A bukan ya teman-teman. Kemudian yang B, hipotermi. Hipotermi tentu bukan, karena kalau hipotermi adalah yang suhunya di bawah 36,5. Berarti bersinggungannya adalah dengan suhu. Di sini kan tidak ada data yang menunjukkan suhu bayinya turun, berarti bukan ya teman-teman kalau hipotermi. Kemudian untuk C, oral thrush. Oral thrush itu yang mulut-mulut di langit-langit bayi itu ada bercak-bercak putih, berarti bukan ya. Kemudian yang D, ikterus fisiologis. Apakah ini ikterus fisiologis 4 hari yang lalu? Ya, betul ya teman-teman. Kalau ikterus fisiologis ini terjadi lebih dari 24 jam dan kurang dari 14 hari gitu ya teman-teman. Berarti masuknya yang ikterus fisiologis. Berarti jawabannya adalah opsi D. Untuk opsi E, ikterus patologis, ini kan kurang dari 24 jam dan lebih dari 14 hari. Berarti opsi E bukan ya teman-teman. Gampang banget kan? Oke, lanjut ya ke soal selanjutnya. Oke, ini soalnya masih sama. Kita baca ke pertanyaannya. Buat teman-teman yang mau jawab dulu boleh di skip. Oke, langsung kita bahas ya. Berapakah derajat Kramer pada bayi tersebut? Yang ditanyakan adalah derajat Kramernya tuh masuk ke yang keberapa gitu ya teman-teman. Jadi Nyonya S baru saja melahirkan bayinya yang pertama 4 hari yang lalu ya. Nyonya S bawa bayinya ke puskesmas, mengatakan bayinya malas menyusu, tidur terus, dan kulitnya terlihat kuning di bagian muka ya, muka, leher sampai batas lutut. Nah, mana itu? Kita kan dari yang udah aku paparin di slide sebelumnya ya, kalau yang derajat 1 itu kan daerah kepala dan leher ya. Di sini kan sampai lutut, berarti bukan. Yang derajat 2 kepala, leher sampai bagian dada, ini sampai lutut, berarti bukan.
ya, derajat 2 bukan. Kemudian yang ketiga, kepala, leher, dada bagian bawah kepala, leher, dada bagian bawah umbilikus, paha sampai ke batas lutut. Berarti benar ya, untuk soal selanjutnya ini jawabannya adalah opsi C. Kemudian yang opsi D, 4 itu, kalau Kramer 4 itu kepala, leher, dada bagian bawah umbilikus, paha, lengan sampai batas pergelangan tangan, dan betis sampai batas pergelangan kaki. Jadi kalau 4 itu ngafalinya adalah sampai pergelangan gitu ya teman-teman, pergelangan tangan dan kaki. Berarti yang D bukan. Untuk yang E, derajat 5 itu seluruh tubuh termasuk telapak tangan dan kaki. Berarti bukan ya. Jadi opsi yang benar adalah yang C. Gampang banget kan teman-teman? Oke, udah di slide terakhir. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan ini teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan bisa ditangkap dengan baik ya teman-teman. Kalau misalnya aku kecepatan, bisa banget teman-teman komen di kolom komentar. Kemudian kalau ada yang masih bingung atau ada saran, boleh banget teman-teman tulis saja di kolom komentar. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya, terutama teman-teman yang ingin mengikuti ujian kompetensi. Boleh banget teman-teman untuk share ke teman-temannya ya tentang materi-materi yang udah aku sampaikan di YouTube ini ya. Kemudian pesanku, jangan, kalau misalnya teman-teman emang bukan tipe orang yang suka menghafal, bisa banget dibiasakan dengan sering membaca, karena terbiasa. Kalau dulu sih tips aku yaitu kita buat kertas kecil, kita tulis grammar 1 sampai mana, 2 sampai mana, 3 sampai mana, kemudian kita tempel. Ketika kita lihat, kita jadi hafal dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Tips dari aku seperti itu. Dan jangan lupa ketika nanti ujian tetap fokus, tenang ya teman-teman, jangan gerusa-gerusu ya. Tahu nggak teman-teman gerusa-gerusu? Kayak jadi nggak fokus, asal-asalan, ditakutkan nanti akan mempengaruhi konsentrasi teman-teman ketika mengerjakan soal. Gitu ya teman-teman, dan jangan lupa tetap berdoa, minta restu kepada kedua orang tua. Semoga nggak ada yang ngulang gitu ya. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Sebelum aku tutup, jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi buat follow Instagram maupun TikTok aku, karena aku di situ sering upload video materi tentang ujian kompetensi ya, ujian kompetensi bidan. Kemudian jangan lupa ya teman-teman buat subscribe dan like dan share juga channel YouTube aku. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.